Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Muhammad Raffi Aslam dan kembali lagi di dalam channel saya. Saya kali ini akan membawakan video tentang praktik pembuatan proposal observasi. Nah, hal ini sangatlah penting karena merupakan langkah pertama dalam melakukan observasi atau turun ke lapangan langsung melihat apa yang terjadi atau fenomena yang terjadi yang ada di lapangan. Nah, di video ini juga saya akan menjelaskan pengertian proposal observasi, apa tujuannya, apa strukturnya, sampai contoh laporan observasi dengan bahasa yang insya Allah teman-teman mahasiswa bisa pahami. Nah, pertama-tama kita membahas dulu apa itu proposal observasi. Proposal observasi ialah rancangan tertulis yang berisi rencana kegiatan pengamatan awal suatu objek atau fenomena sosial. Nah, artinya proposal ini dibuat sebelum kita melakukan observasi di lapangan, seperti yang saya jelaskan di awal. Nah, di dalam proposal observasi juga dijelaskan apa yang akan diamati, mengapa hal tersebut penting untuk diamati, bagaimana cara melakukan pengamatan tersebut, dan apa tujuan yang ingin dicapai dalam observasi tersebut. Jadi, proposal observasi ialah peta atau panduan supaya saat kita ke lapangan, kita tidak perlu bingung dan pengamatan kita juga akan tetap terarah. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan membuat proposal observasi. Tujuan utamanya ialah memberi arah yang jelas dalam proses pengamatan kita. Dengan adanya proposal, kita jadi tahu fokus yang harus diamati, data apa yang perlu dicatat, dan hal apa saja yang tidak perlu diperhatikan. Nah, selain itu, proposal observasi juga berfungsi sebagai pedoman agar observasi berjalan sistematis. Dan yang kedua, alat penilaian bagi dosen atau pembimbing. Dan yang ketiga, yaitu bukti bahwa kegiatan observasi kita memiliki manfaat akademik dan sosial. Jadi, observasi tersebut membuat penelitian kita lebih terencana dan tidak asal turun ke lapangan. Nah, kita lanjut ke struktur proposal observasi. Nah, secara umum, proposal observasi terdiri dari beberapa bagian utama. Ada 5, yaitu pertama judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan observasi, dan yang terakhir, manfaat observasi. Nah, judulnya pun harus singkat. Latar belakang menjelaskan alasan kenapa observasi ini penting dilakukan. Rumusan masalah berisi pertanyaan penelitian. Tujuan menjelaskan apa yang ingin dicapai, dan manfaat observasi menjelaskan kegunaan observasi tersebut. Nah, beberapa bagian ini biasanya disusun secara runtut dan juga logis. Selain bagian utama tadi, proposal observasi juga dilengkapi dengan landasan teori, metode observasi, jadwal kegiatannya, dan daftar pustaka. Landasan teori ini berisi konsep atau teori yang relevan dengan observasi yang akan dilakukan. Metode observasinya menjelaskan cara kita mengamati di lapangan. Jadwal kegiatannya disusun dalam bentuk tabel waktu. Dan yang terakhir, daftar pustaka berisi sumber atau buku jurnal yang digunakan dan pastinya relevan. Semua bagian-bagian ini saling melengkapi agar proposal terlihat ilmiah dan juga sistematis. Nah, pada bagian metode observasi, kita menjelaskan bagaimana cara pengamatan dilakukan. Jenis observasi bisa berupa observasi partisipatif, yaitu peneliti ikut terlibat langsung, ataupun observasi non-partisipatif, yaitu peneliti hanya mengamati dan tidak terlibat langsung. Nah, instrumen yang digunakan biasanya berupa catatan lapangan, kamera atau dokumentasi foto, dan lembar observasi. Selain itu, metode juga menjelaskan lokasi observasi yang akan dilakukan, waktu pelaksanaannya, dan subjek yang akan diamati. Nah, metode ini sangatlah penting sebagai pertanggungjawaban secara akademik. Selanjutnya, kita membahas cara membuat proposal observasi. Pertama, menentukan dulu objek observasi yang akan dilakukan, misalnya pasar, kampus, tempat ibadah,
atau lingkungan masyarakat. Yang kedua, merumuskan masalah yang spesifik dan bisa diamati. Ketiga, susun tujuan dan manfaat observasi. Keempat, pilih metode observasi yang sesuai. Dan yang terakhir, buat jadwal serta susun proposal sesuai sistematika. Nah, kalau semua langkah-langkah ini diikuti, proposal observasi akan lebih mudah untuk disusun. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh proposal observasi. Sebagai contoh, dalam materi ini ditampilkan observasi pola interaksi sosial remaja di Taman Kota Parepare. Nah, objeknya jelas, yaitu remaja. Kedua, lokasinya pun jelas, yaitu Taman Kota. Ketiga, metodenya menggunakan observasi non-partisipatif. Alatnya berupa catatan lapangan dan dokumentasi foto. Contoh ini menunjukkan bahwa proposal observasi tidak harus rumit. Yang penting, proposal tersebut jelas dan juga memperlihatkan fokus yang akan dilakukan. Pedoman observasi dilakukan saat kita sudah berada di lapangan. Di dalamnya terdapat aspek-aspek yang diamati, seperti identitas lokasi, jenis aktivitas yang menghasilkan sampah, perilaku masyarakat, peran lembaga atau tokoh, dan dampaknya terhadap lingkungan. Pedoman ini membantu peneliti tidak melewatkan data penting selama observasi berlangsung. Setelah observasi selesai, hasilnya disusun dalam laporan observasi. Laporan observasi biasanya terdiri dari pendahuluan, metode observasi, hasil observasi, dokumentasi, dan juga penutup. Laporan ini menjadi bukti bahwa observasi benar-benar dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa proposal observasi sangatlah penting sebagai langkah awal penelitian sosial. Proposal membantu observasi berjalan lebih terarah, sistematis, dan juga bermanfaat. Semoga penjelasan dalam video ini dapat membantu teman-teman memahami cara membuat proposal observasi dengan baik. Perlu saya sampaikan kepada seluruh teman-teman mahasiswa bahwasannya materi yang saya sampaikan ini belum mencakup seluruh materi yang telah saya pelajari. Jadi, jika teman-teman mahasiswa tertarik untuk mempelajari materi yang telah saya sampaikan secara mendalam, bisa teman-teman mahasiswa cek di bawah video ini, alias di deskripsi video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.